ya karena nggak bisa sholat di masjid ya, biasa kita sholat di masjid sih. Mungkin kita bisa masih sholat sendiri, tapi tetap bareng-bareng juga berjamaah. Kalau misalnya bisa ya kita sholat bareng-bareng di rumah, tapi kalau misalnya memang nggak bisa ya udah. Bahkan kita pun kayaknya tahun ini nggak bisa ziarah kan. Biasanya kita abis, jadi kalau misalnya lebaran tuh biasanya kita bisa salam-salaman di sini, bagi-bagi ampau. Habis itu kita ziarah ke Pabuaran sama ke San Diego Hills di Karawang. Kadang-kadang ke kantor, tapi kalau umpamanya bisa diselesaikan di rumah. Untuk pendapatan sendiri jadi sepi nggak sih, maksudnya jadi Banget lah, suami juga dikurangin gajinya kok. Jadi ya udahlah, maksudnya kalau saya apapun kondisinya tetap bersyukur, masih alhamdulillah dikasih kesehatan gitu. terus cicilan rumah sendiri tuh yang lagi rame itu. Lagi agak pusing karena aku tuh cicilan rumah kan 1 bulan 250 juta. Itu sih ngeri-ngeri sedep sih gue kalau lagi mikirin itu sih. Maksudnya sebenarnya banyak episode yang belum dibayar juga, tapi pihak TV juga kan nggak kayak nyanyi ngamen. Kalau ngamen kan hari ini nyanyi, hari ini dibayar. Kalau TV kan ada yang bahkan 2 tahun lalu aja ada yang belum dibayar, ya kan bayar lah, hai, itu ada cicilan. Cuman ya udahlah, anggap itu tabungan. Terus untuk di rumah sendiri kegiatannya biasanya apa nih, kan maksudnya lebih banyak di rumah. Olahraga, masak, nonton, makan, nonton. Suami aku ada sampai dari yang nggak suka nonton film Korea, sekarang nonton film Korea sampai dia gini. Setelah pandemi ini kita pergi ke Korea, kita cari tempat-tempat yang ada di film itu. Udah gilanya. Dia tuh paling gak suka loh nonton film. Kemarin udah gini, oke kita nonton apa lagi Pak? Udah, gue angkat tangan, kata gue nonton series Korea 16 episode sampai 22. Sabung. Tapi kalau umpamanya ditinggal kita kepikiran ya kan, penasaran. Iya, greget soalnya. Terus harapannya nih Teh untuk Harapannya mudah-mudahan ini bulan puasa ini menjadi pembelajaran buat kita semua. Itu tadi kita ternyata kalau umpamanya lagi bekerja harus rajin ngelakuin, jadi kita nggak terlalu susah-susah banget gitu. Terus mudah-mudahan ini cepat berlalu, semua jaga kesehatan, nggak usah pulang mudik dulu karena apa, kita nggak usah maksain kumpul-kumpul dulu. Biar udah kelar nih, kalau udah kelar kan anytime, kapan aja kita bisa pulang kampung, kapan aja kita bisa ketemu teman. Tapi untuk saat ini jaga diri dulu untuk tidak ngumpul. Juga karena udah refleks ya udah ngambilin. gitu-gitu. Kan biasanya banjir nih job ya Teis ya. Terus sekarang juga agak sepi, itu gimana Teis? Dalam kondisi apapun kita syukuri. Untungnya kalau itulah kita jadi banyak belajar, harus belajar nabung sekarang karena kan situasi seperti ini kita nggak tahu kapan aja bisa terjadi gitu. Dan untungnya ya kita orang yang masih suka nabung, jadi ya masih bisa nafas lah. Aku syuting terus di rumah tuh cuma buat tidur gitu. Kalau sekarang tuh alhamdulillah acaranya cuma ada di syair Ramadan aja, jadi kayak buka puasa ini pun juga enak, bisa buka puasa di rumah, sahur di rumah. Jadi kayak sebenarnya kalau dari kerjaan nggak ada jarang gitu, tapi kalau dari quality time buat keluarga aku memanfaatkan itu sih. Terus anak-anak sendiri minta dimasakin apa nggak sih sesuatu? Wah, banget sekarang dia ada mamanya kan, dari yang buka puasa. Jadi tuh semuanya bertiga-tigaan tinggal duduk di meja diem. Emaknya udah kayak pelayan, bolak-balik. Mungkin menjalani puasa di tengah corona mungkin ada bedanya nggak? Atau seperti apa di saat ini nih? Iya sih, beda banget karena nggak sesibuk biasanya kan. Biasanya bulan puasa itu bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, dan biasanya kerjaan pun banyak ya, sampai-sampai kadang-kadang nggak bisa buka puasa di rumah, saking sibuknya kerja nggak bisa. Kadang-kadang sahur pun masih di lokasi, belum bisa pulang gitu. Tapi tahun ini berbeda banget, kita jadi hikmahnya sih kita jadi lebih banyak kumpul keluarga, terus jadi bisa buka sama-sama lagi. Oke, tapi mungkin suasana seperti ini emang rutin ya Mbak? Tiap tahun dalam artian kumpul kayak keluarga gitu? Oh iya, emang setiap puasa. hari, maksudnya setiap hari. Kalau Ramadan kita pasti selalu buka bersama bareng kayak gini, itu udah hal yang biasa bagi kita. Terus sholat tarawih juga harus bareng, sholat subuh juga harus bareng. Tapi kalau sahurnya nggak bareng, jadi sholat subuhnya bareng gitu. Jadi pengganti masjid aja sih gitu. Jadi kita yang penting tetap bersama-sama gitu loh, tetap berjamaah, itu kan tetap pahalanya pun berlipat. Oke, tapi dengan ini kan kompak banget nih keluarga besar Mbak. Terus gimana sih perasaan punya keluarga besar yang kompak dan tinggal di satu area yang sama mungkin? Iya sih, aku bersyukur banget sih. Mungkin
apa ya, aku sih lebih lebih senang karena apa ya, jadi lebih gampang aja kalau misalnya butuh bantuan bisa minta tolong. Kan semua kerjanya masing-masing beda-beda ya, ada yang bidang advertising, ada yang di bidang apa beda-beda gitu ya, bahkan ada yang barista, ada yang bekerja di apa namanya di apa tuh namanya di apa ekspedisi. Ini nggak bisa sholat id di masjid ya. Nah mungkin gimana nih? Ya karena nggak bisa sholat id di masjid ya, biasa kita sholat id di masjid sih. Mungkin kita bisa ngasih sholat sendiri, tapi tetap bareng-bareng juga berjamaah. Kalau misalnya bisa ya kita sholat bareng-bareng di rumah, tapi kalau misalnya memang nggak bisa ya udah. Bahkan kita pun kayaknya tahun ini nggak bisa ziarah kan. Biasanya kita abis, jadi kalau misalnya lebaran tuh biasanya kita bisa salam-salaman di sini, bagi-bagi ampau. Habis itu kita ziarah ke Pabuaran sama ke San Diego Hills di Karawang ya. Tapi kayaknya tahun ini nih agak berbeda juga, nggak tahu tetap ziarah atau enggak gitu. Karena kita agak-agak takut juga ya ke kampung atau ke makam, takutnya rame dan takutnya malah menebarkan virus atau gimana, atau kita bakal tertular. Takut sih, tetap ada rasa takut dan harus waspada juga, apalagi kita kan rame gitu. Oke, tapi ada tradisi mudik nggak sih Mbak di keluarga? Kalau mudik, aku nggak tahu itu dimaksudnya mudik apa bukan sih. Kalau aku, jadi aku kan ziarah ya ke kampung, ya ke kampungnya kakek nenek aku. Tapi kita ziarah doang, terus balik lagi bener-bener paling siang tuh udah di sini lagi gitu loh. Jadi emang bener-bener secepat kilat itu, kita cuman ziarah doang, berdoa gitu. Itu diamanya mudik bukan gitu, aku nggak tahu sih. Cuman aku biasanya sih kayak gitu, nggak pernah sih yang stay lama gitu. Tapi tradisi ketika lebaran Mbak, mungkin di keluarga di sini deh, keluarga di sini mungkin apa sih ketika lebaran? Tradisinya kita biasanya bagi-bagi ampau. Jadi bagi yang dulu aku pas masih seumuran Mika sama Alika, aku biasanya selalu menanti-nantikan lebaran karena aku biasa dapat ampau gitu. Apa tahun ini dapat berapa ya, tahun berapa ya, tapi tahun ini udah beberapa tahun belakangan ini aku udah mulai berbagi-bagi ampau sebaliknya gitu, gantian. Jadi seru sih. Mungkin kita di sini mendapatkan rezeki nggak banyak seperti biasanya, nggak sebanyak biasanya, tapi at least tetap ada pemasukan, alhamdulillah, entah dari endorsement atau mungkin dari built-in iklan lain segala macem. Alhamdulillah tetap ada, biarpun nggak ada acara serial Ramadan yang aku sedang kerjakan, tapi tetap ada rezeki-rezeki lainnya. Nah, selain itu juga di sini kita jadi bisa lebih lama sih waktu sama keluarganya, bercengkrama sama keluarga, bisa ngobrol sambil buka puasa, dan ini quality time banget sih buat aku. Jadi alhamdulillah sih, jadi ini hikmahnya menurut aku, selain kerjaan tetap ada sebenarnya, cuma nggak kayak biasanya, tapi di sisi lain juga kekeluargaannya makin erat gitu, karena kita tuh bersama-sama bareng keluarga di malam Ramadan kayak gitu. Jadi lebih banyak ya quality time-nya Mbak ya? Banyak banget sih, banyak banget gitu. Biasanya juga nanti kalau misalnya malam takbiran juga kita di saung gitu, malam takbiran kita kayak apa sih namanya, nyanyi gitu, nyanyi takbiran. Seru sih biasanya.